Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu ayat Allah dalam surah Al-Anfal ayat 11 yang mudah-mudahan bisa membawa berkah dalam hidup kita, bisa membawa bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita, amal-amal yang lainnya dalam kehidupan sosial merupakan hasil dari cara kita meniru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yugassikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdar. Yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu dalam pengertian teguh pendirian. Pada kesempatan ini kita akan melihat ayat ini dalam kajian rahasia diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini bukan hanya kita yang merasa panas, ya, tentunya. Yang merasa butuh terhadap hujan itu bukan hanya kita juga. Hampir semua binatang Allah tentu saja mengharapkan bagaimana cuaca yang panas ini bisa menjadi sejuk, dan sulitnya air ini dalam kehidupan binatang tentu saja berharap datangnya hujan. Dan bagi para petani juga berharap datangnya hujan untuk bisa menanam tanaman yang bisa menghasilkan buah. Tapi di dalam ayat ini ternyata Allah tidak menyinggung kepentingan-kepentingan itu. Allah tidak menggambarkan bahwa hujan ini bisa menumbuhkan tanaman. Allah tidak menggambarkan bahwa hujan itu bisa memberikan rasa nyaman buat binatang. Terkhusus ayat ini Allah menceritakan bahwa ada rahasia penting yang kita perlu ketahui ketika Allah menurunkan hujan. Allah sampaikan di dalam ayat ini, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Kata Allah, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu. Apa tujuan yang pertama? Liyutahhirakum bihi,
Pertama, tujuan Allah menurunkan hujan kepada manusia untuk mensucikan manusia. Mensucikan dari mana? Mensucikan secara fisik. Dari hadas kecil ataupun hadas besar. Dari hadas yang lahir dari luar tubuh kita ataupun yang lahir dari dalam tubuh kita. Ini tujuannya yang pertama. Jadi air hujan ini tujuan pertamanya membersihkan diri kita secara fisik. Bisa dipakai untuk mencuci pakaian, untuk menghilangkan hadas di dalam pakaian kita. Bisa dipakai untuk menghilangkan hadas di badan kita, dipakai mandi. Dan ini yang kemudian menjadi tujuan awal Allah menurunkan hujan. Dan alhamdulillah pembukaannya sudah dimulai oleh Allah. Pembukaannya sudah dimulai, sudah berapa kali Allah membuka, memberikan kode kepada manusia. Seakan-akan sebentar lagi akan turun hujan untuk membersihkan dirimu dari hadas kecil dan hadas besar. Allah tidak nyinggung pertanian. Di ayat lain Allah berbicara tentang hujan bisa menumbuhkan ini. Tapi dalam surah Al-Anfal ini Allah bercerita hujan bisa mensucikan kalian. Lalu bagaimana dengan keberadaan air-air yang ada di sumur? Sama, tujuannya juga banyak. Salah satunya adalah mensucikan daripada manusia itu. Tapi ada kelebihan yang diberikan Allah pada hujan itu. Selain membersihkan secara lahir, tapi Allah kemudian menyatakan wa yudhiba alaikum rizzas syaitan. Setan itu juga berfungsi menghilangkan gangguan setan. Ini obat dari langit. Ya, obat dari langit untuk membersihkan gangguan setan dari manusia. Bagaimana caranya? Jangan ambil air hujan yang telah tersentuh dengan genteng, jangan. Lalu di mana diambilnya? Air hujan yang turun langsung dari langit, kita tadahkan tempat kita di depan rumah. Itu berfungsi untuk mengusir setan pada diri kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apa yang diusir bukan hanya setan yang bisa mengganggu kita dalam bentuk penyakit, tapi bisa membersihkan setiap bisikan-bisikan setan yang selalu hadir ke kita. Jadi kalau santri sering ada bisikan jahat, nah sebentar lagi hujan turun. Siapkan tempat di halaman sekolah itu, taruh tempat. Kenapa? Karena biar tidak tersentuh selain tempat kita itu. Habis itu diminum. Ini menghilangkan bisikan setan bagi kita, gangguan setan. Kalau untuk pengobatan gangguan setan juga bisa dilakukan seperti itu. Bisa dilakukan juga seperti itu. Mungkin ditambahkan dengan ayat-ayat ruqyah, tapi tanpa diruqyah pun air hujan sudah berfungsi untuk mengusir bisikan setan di dalam diri manusia. Dan ini tidak disampaikan pada air sumur oleh Allah, tapi super khusus air hujan. Istimewa hujan. Ternyata air hujan salah satu di antara yang ditakuti setan. Masya Allah. Air hujan salah satunya ditakuti setan. Makanya jangan sia-siakan nanti para santri untuk bagaimana memanfaatkan hujan ini sebagai alat untuk
mengurangi, menghilangkan bisikan-bisikan setan pada diri kita. Bagaimana caranya? Bisa diminum, bisa dibuat mandi. Sambil minum bisa dibuat mandi juga. Ada seorang ustadz yang kebetulan berdialog dengan salah seorang ayah yang anaknya begitu sulit menangkap ilmu di pesantren. Lalu apa kata ustadz itu? Nanti kalau hujan turun, ambil air hujan itu langsung dari langit itu, kamu siapkan tempat, lalu kamu bacakan ayat kursi sebanyak-banyaknya yang kamu baca, yang penting ganjil. Insya Allah ini akan merontokkan begitu kerasnya akal dan hati anakmu untuk menerima ilmu. Artinya apa? Air hujan ini bisa mencerdaskan, kata seorang ustaz. Karena dia bisa menghilangkan kotoran, bukan hanya kotoran lahir, tapi kotoran batin. Lalu ustaz ini dilakukanlah petuahnya oleh wali santri. Apa yang terjadi setelah ia lakukan? Masya Allah, terjadi perubahan dahsyat. Anaknya ternyata mulai gampang menerima pelajaran. Hanya dengan berwasilah dengan air hujan yang diruqyahnya, yang tujuannya untuk mengencerkan otaknya agar cepat paham terhadap ilmu. Jadi air hujan itu adalah air yang sangat penting dalam kehidupan. Penting sekali. Kalau awalnya sudah dinyatakan oleh Allah, diturunkan hujan untuk mensucikan dirimu dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian secara lahir itu begitu, secara batin Allah sampaikan, ia juga berfungsi rijjas syaitan. Wa yudhiba ankum, dan menghilangkan dari kalian rijjas syaitan, gangguan setan. Jadi kalau ada orang kesurupan musim hujan, tidak usah terlalu repot, ambilkan air hujan langsung dari langit, minumkan. Ini salah satu air yang punya kelebihan seperti itu oleh Allah. Apalagi ditambah dengan ruqyah, ayat kursi dan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, begitulah besarnya Allah memelihara hambanya. Hambanya dipelihara kesehatannya, hambanya juga secara lahir, hambanya juga dipelihara kesehatannya secara batin. Melalui perantaraan air hujan. Kalau petani tentu saja beda persepsinya, tidak berpikir dia terhadap bersihnya badannya secara lahir dan batin oleh air hujan. Tapi dia berpikir hanya bagaimana hujan turun, pertaniannya bisa subur. Itu saja. Tapi bagi kita seorang muslim, hikmah terbesar yang harus diambil di balik itu adalah ayat ini. Hujan bukan hanya untuk menghidupkan tanaman, tapi juga untuk apa? Untuk membersihkan kita secara lahir dan untuk membersihkan gangguan atau bisikan setan yang ada di dalam jiwa kita secara batin. Inilah maksud Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian selain itu, wa yarbita ala qulubikum wa yusabbitu bihil aqdam, kata Allah. Dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Menguatkan hatimu ini apa maksudnya? Agar kamu bertambah keimananmu dan bertambah pendirianmu untuk yakin kepada Allah. Jadi hujan tidak ada kaitannya dengan salamatan-salamatan itu. Hujan ini adalah berfungsi juga menguatkan keimanan dan pendirian kita. Ya. Berfungsi
Jadi tidak sekedar turun, ada fungsinya menguatkan iman, menguatkan pendirian seorang muslim atas keyakinannya kepada Allah. Kenapa? Karena hujan itu turun dari langit karena Allah. Seorang muslim yakin dan bertambah yakin bahwa atas kekuasaan Allah hujan ini bisa turun dan bertambahlah iman orang muslim itu. Makanya setiap ada hujan kita berdoa apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Inilah salah satu di antara manfaatnya tadi. Ya. Manfaatnya secara lahir dan batin. Betul-betul doa yang diajarkan Rasul ini membuktikan bahwa hujan itu nafi'an, bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan kemudian kita menganggap tidak ada artinya setiap hujan yang turun. Pasti ada maksud dan tujuan dari Allah. Tergantung siapa yang dituju hujan itu. Kalau orang beriman, hujan akan menjadi berkah baginya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, hujan bisa menjadi musibah baginya. Bisa menjadi musibah. Hati-hati ucapan kita salah ketika datang hujan. Nah, karena ada orang yang kurang senang datangnya hujan. Siapa itu? Petani garam. Sedang asik-asiknya bertani garam dengan harga mahal, umpama turun hujan bisa salah ngomong, nanti berdosa. Padahal petani lagi menunggu hujan. Ini ada perbedaan. Yang petani menunggu hujan, petani garam berharap mudah-mudahan ini bisa lebih menumpuk garam sehingga harga nanti lambung naik, dunianya banyak. Petani tidak seperti itu. Giliran kami lah dulu. Kami juga minta hujan untuk persediaan menghadapi kehidupan 6 bulan ke depan. Nah, itu beda kepentingan. Makanya jangan sampai salah menyikapi turunnya hujan. Tapi jadikan hujan ini penguat keimanan kita kepada Allah. Penguat keimanan kita kepada Allah. Biar ia menjadi berkah. Gilirannya petani sekarang mau dikasih rezeki oleh Allah, bersabarlah petani garam. Giliran petani garam dikasih rezeki oleh Allah, kita harus bersabar menerima panasnya matahari hari ini. Masya Allah. Panasnya luar biasa. Siang dan malam kita rasakan. Dan mungkin bukan hanya kita yang merasakan. Binatang-binatang juga akan merasakan. Begitu panasnya tahun ini. Apalagi tahun ini terjadi kemarau El Nino. Kemarau kita ini agak panjang sedikit. Maka hati-hati buat petani. Jangan terkecoh dengan turunnya hujan. Ya, ini agak panjang kata pemerintah. Ya. Agak panjang, mungkin awal-awal bulan 12 sudah Allah akan memberikan hujan tapi belum merata. Mungkin pertanian baru akan bisa digarap sekitar akhir-akhir bulan 12. Karena ini pemerintah nyatakan kemarau El Nino. Agak panjang dari biasanya. Itu perkiraan manusia memang. Bisa kita yakini, bisa tidak. Tapi kita harus waspada karena ini adalah hasil orang-orang pintar meneliti alam. Nah, ya, meneliti alam. Nah, oleh karena itu jamaah rahmatullah, mari kita persiapkan diri kita dengan akan turunnya hujan ini. Bagaimana dengan turunnya hujan? Betul-betul yutahhirukum. Kita manfaatkan untuk membersihkan fisik kita. Ya. Untuk membersihkan fisik kita. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan, dan untuk membersihkan gangguan setan bagi diri kita. Maka anak-anak jangan terlalu dilarang mandi hujan, tapi beri waktu dan kapan yang pas. Nah, itu aja. Biarkanlah dia mandi hujan, tapi berikan sekali lagi
kapan waktu yang pas yang biasa menjadi adat kebiasaan masyarakat. Ini aman ini umpama mandi waktu sekarang. Nah, itulah lepaskan mereka. Untuk apa? Yutahhirukum, kemudian wa yudhiba ankum rijas syaitan, membersihkan fisik dan membersihkan batin mereka. Tapi untuk kita bukan hanya itu. Mungkin anak-anak tidak bicara iman di dalamnya, tapi kita selain bisa mandi dengan air hujan, membersihkan fisik, membersihkan hak batin, tapi yang terpenting daripada itu lagi, wa yarbita ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam. Ya. Yang terpenting bagi kita yang sudah beriman untuk menguatkan hati kita, lebih meyakini Allah dan membuat kita punya pendirian, tidak gampang goyah iman kita. Ya, sekali kita bersyahadat, mudah-mudahan ini menjadi kalimat akhir hidup kita semua. Inilah orang yang punya pendirian namanya. Ini yang punya pendirian. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini nanti bertambah iman kita dan tambah kuat pendirian kita. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan pada maghrib ini. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Husaini, kita buka dialog dan tentu saja Ustaz Husaini juga akan memberikan jawaban terkait persoalan-persoalan yang disampaikan nanti oleh para jamaah. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.